Oke, teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu database management system. Tapi sebelum saya jelaskan apa itu database, kita harus paham dulu apa itu yang namanya data. Data. Selain data, kita juga harus paham yang namanya database. Nah, dua hal ini harus kita pahami sebelum menjelaskan namanya database management system, karena mereka ini berkaitan, teman-teman. Jadi apa itu data? Data itu adalah sekumpulan informasi yang dapat berupa macam-macam. Dia itu bisa berupa gambar, angka, kata, dan lain sebagainya. Nah, misalkan kita di sini punya begini ya. Misalkan di sini kita punya data seperti ini, data nama. Dia nama ini adalah sekumpulan nama, teman-teman. Jadi bisa sini Naruto atau Asep atau Lakanuda. Jadi ini data. Nah, misalkan di sini dia juga ada yang namanya umur. Nah, misalkan ada umurnya Naruto misalkan 12 tahun. Terus Asep itu 30 tahun dan Lakanuda itu adalah 5 tahun atau 6 tahun. Nah, jadi ini namanya data, teman-teman. Data ini disimpan jika disimpan di sebuah perangkat digital seperti hard disk, flash disk atau apapun itu tempat menyimpan data, kita namakan dia sebagai database. Jadi database itu adalah sekumpulan data yang disimpan di perangkat elektronik. Nah, itu tuh di sini. Database itu adalah data yang disimpan di perangkat elektronik. Nah, misalkan ini kan data, teman-teman. Jadi kalau data ini misalkan di sini ada ini ya. Di sini ada apa namanya? Terlihat namanya hard disk. Data ini kita simpan di hard disk ini. Maka namanya dia adalah database. Nah, terus apa itu database management system? Jadi database management system definisinya itu, database management system adalah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk memanipulasi data. Manipulasi yang dimaksud di sini bisa berupa menambahkan data atau menghapus data ataupun mengubah data. Nah, jadi itu database management system adalah software yang digunakan untuk memanipulasi data. Nah, contohnya apa, teman-teman? Contohnya ada banyak. Ada beberapa yang terkenal database management system itu, seperti ada yang namanya MySQL atau versi gratisnya ya MariaDB. Ada yang namanya PostgreSQL, ada yang namanya SQLite. Nah, ada yang namanya MongoDB. Nah, ini adalah software yang kita gunakan untuk melakukan perubahan pada database kita, begitu. Ya, kenapa kita perlu software ini, teman-teman?
Kenapa kita perlu software ini? Yang pertama itu karena dia itu memudahkan kita dalam menganalisis data dan memudahkan kita dalam menghasilkan informasi yang kita butuhkan, teman-teman. Jadi itu fungsinya database. Dia itu mempermudah kita dalam menganalisis ataupun memanipulasi data. Supaya apa? Supaya data-data ini bisa kita olah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Begitu, teman-teman. Jadi itu yang namanya database management system. Terus database management system itu pada era sekarang itu terbagi menjadi dua. Ada yang masih menggunakan SQL atau structured query language, dan ada yang tidak menggunakan SQL. Yang menggunakan SQL itu terbagi menjadi dua. Ada yang SQL, ada yang non SQL. Non SQL itu seperti yang ini. Seperti ini dia yang pakai SQL. Nah, ini yang pakai SQL. Yang tidak pakai SQL itu sekarang seperti MongoDB ataupun Redis, kalau saya tidak salah ya teman-teman, dia itu tidak pakai SQL juga. Nah, terus apa bedanya teman-teman? Ya bedanya cuma ini cara data ini disimpan. Nah, kalau yang SQL itu kita bisa cara kita memanipulasinya adalah dengan memasukkan query SQL. Nah, kalau yang non SQL kita tidak perlu belajar SQL, kita sudah bisa menggunakan database-nya. Tapi kalau semacam ini database yang menggunakan SQL, kita harus belajar dulu namanya SQL. Nah, terus apa itu SQL? Kan pertanyaan itu apa itu SQL? SQL itu adalah ini. SQL itu structure query language. Nah, jadi ini adalah SQL ini adalah bahasa pemrograman yang khusus digunakan untuk memanipulasi data. Sintaks-sintaksnya itu contohnya ini ya, sintaks SQL itu contohnya ada insert. Nah, insert into untuk menambahkan data ke tabel. Ada juga yang namanya delete ini untuk menghapus data. Nah, ada juga yang namanya update ini untuk mengubah data. Nah, terus ada create database. Create database ini fungsinya untuk membuat database baru. Terus ada juga ada juga show tables. Nah, show tables ini fungsinya untuk menampilkan tabel-tabel di dalam database kita. Jadi itu beberapa sintaks yang bisa kita gunakan dalam SQL. Saya rasa itu ya teman-teman untuk pengenalan database management system, dan mungkin di lain kesempatan saya akan membahas tentang SQL ini, structure query language. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.